Yang pertama membahas tentang pengembangan teknik evaluasi dan penilaian kelas PAI. Ditinjau dari segi objek dan subjek, evaluasi objek yang mesti dievaluasi mesti mencakup semua ranah yang mesti ada dalam pembelajaran PAI, yakni ranah akliyah, qalbiyah, dan amaliyah. Adapun subjek yang melaksanakan evaluasi yang pertama tentunya pendidik PAI, tetapi pendidik PAI bisa juga berkolaborasi dengan petugas yang telah dibina, psikolog, dan guru mata pelajaran lain. Selain itu, pendidik PAI bisa juga meminta informasi dari peserta didik lainnya supaya didapatkan data yang lebih komprehensif lagi. Karena sesama peserta didik biasanya saling mengetahui antara satu dengan yang lain. Pendidik juga mesti menanamkan nilai-nilai kesadaran dan peserta didik untuk melakukan evaluasi diri. Ini perlu untuk dilakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang membaginya menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif, yakni ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Dalam ranah ini ada mencakup 6 aspek, yakni pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sistensis, dan yang terakhir ada evaluasi. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif dijelaskan sebagai ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Taksonomi untuk daerah afektif mula dikemukakan oleh David R. Watmore dan kawan-kawan pada tahun 1974 dalam buku Taxonomy of Education Affective Domain. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran agama di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru pendidikan agama. Di dalam petunjuk pelaksanaan penilaian pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB disebutkan bahwa penilaian ranah kognitif bertujuan mengukur pengembangan penalaran, sedangkan tujuan penilaian afektif adalah sebagai berikut, yaitu pertama, untuk menjelaskan umpan balik atau feedback baik bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan atau remedial program bagi anak didiknya. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai, yang diantara lain diperlukan sebagai bahan untuk perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan penentuan lulus tidaknya anak didik. Yang ketiga, untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta karakteristik anak didik. Dan yang terakhir, untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku anak didik. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil belajar yang berupa penampilan. Namun demikian, biasanya pengukuran ranah disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. Misalnya penampilannya dalam menggunakan termometer diukur mulai
tentang alat pada pengukurannya, penggunaannya atau pengaplikasian, kemudian baru cara menggunakan dan bentuk keterampilan. Untuk pengukuran yang terakhir di sini harus diperinci antara lain cara memegang, cara meletakkan atau menjadikan ke dalam ketiak atau mulut, cara memeja angkat, cara mengembalikan ke dalam tempatnya dan sebagainya. Jadi semua dari kehendak kita asal tujuan pengukuran dapat tercapai. Instrumen yang digunakan untuk keterampilan biasanya berupa masker, kedua menyatakan perincian aspek atau sebagian keterampilan yang akan diukur ke kanan menunjukkan besarnya skor yang bisa dicapai. Kami pengembang teknik evaluasi dan penilaian baik mencakup dalam 3 ranah. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang terakhir ranah psikomotorik. Sekian dari